Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Reni Insyira. Saya mahasiswa dari STEMIK Royal Kisaran. Baik, teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya dari kelas SI 4R dengan NIM 18220543 mendapatkan amanah dari Bapak dosen Indra Ramadona Rahab MA, dosen pengampu mata kuliah proses analisis bisnis. Saya mendapatkan amanah menjelaskan tentang ruang lingkup proses analisis bisnis. Langsung aja kita ke pengertiannya. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu dong ruang lingkup itu apa. Pengertian dari ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah pembatasan, penelitian, ataupun analisis dari sebuah objek dalam sebuah masalah. Jadi untuk apa adanya pembatasan ini? Pembatasan ini diadakan karena untuk memudahkan kita dalam proses analisis bisnis agar untuk tidak memperluas penelitiannya gitu. Jadi kalau kita memperluas analisisnya, maka itu akan lari kemana-mana gitu. Kita akan mencakup beberapanya secara luas gitu. Sehingga itu dapat menyulitkan kita dalam mentafsirkannya, dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah yang ada seperti itu. Selanjutnya, pengertian dari proses bisnis. Analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagian dan penelaan bagi bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam media informasi blogspot.com.id pada tahun 2012, seorang tokoh bernama Wiradi menyatakan, analisis adalah aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurangi, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Jadi, sebuah masalah yang ada itu memiliki jalan cerita yang berbeda, bisa juga berbeda, bisa juga bersama. Ada yang berkaitan antara satu dengan yang lain, ada pula yang tidak. Maka itulah dilakukan pemilahan untuk digolongkan dan dikelompokkan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Jadi dapat memudahkan kita untuk mengambil outputnya nanti. Seperti itu. Paham ya teman-teman sampai sini? Langsung aja. Ada beberapa ahli yang menjelaskan atau berpendapat tentang pengertian proses bisnis. Ada 3. Yang pertama yaitu Hammer dan Cempey pada tahun 1994. Beliau menyatakan proses bisnis merupakan sekumpul aktivitas yang memerlukan satu atau lebih masukan input yang membentuk keluaran atau output yang memiliki nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Wow. Jadi proses bisnis ini sangat memudahkan diri kita, memudahkan orang lain untuk mendapatkan output yang sangat tinggi nilainya gitu. Dan memuaskan pelanggan. Kemudian ada toko Indrajit pada tahun 2002, proses bisnis adalah sejumlah aktivitas yang mengubah sejumlah input menjadi output untuk orang lain. Iya benar. Jadi proses bisnis ini nggak cuma untuk kita aja, nggak cuma untuk diri kita aja, ataupun organisasi yang sedang kita pegang gitu. Tapi untuk orang banyak. Sehingga orang banyak itu mengetahui bahwa kita tuh memiliki organisasi bisnis itu yang cukup sukses gitu. Sehingga mereka tertarik untuk mengetahui bagaimana sih caranya kok bisa seperti itu gitu. Kemudian ada Paul Horman dan dalam bukunya Business Process Change. Saya belum baca. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003. Mungkin nanti kita bakal baca sama-sama. Selanjutnya ada proses bisnis adalah serangkaian aktivitas
yang dilakukan oleh suatu bisnis di mana mencakup inisiasi input, transformasi dari suatu informasi dan menghasilkan output. Jadi setelah kita mendapatkan informasi input ataupun sebuah informasi, kemudian kita transformasikan dan menghasilkan outputnya. Informasi tadi kita transformasi, kita olah, ya kan? Kemudian menjadi output, menghasilkan output seperti lembaran kertas ataupun iklan, seperti itu. Dengan demikian, analisis proses bisnis mempelajari kumpulan proses dan aktivitas dari proses bisnis yang digunakan organisasi dan mempelajari seberapa jauh proses bisnis ini mencapai tujuan dari organisasi. Jadi, analisis proses ini dapat mengetahui seberapa jauh sih peningkatan dari organisasi bisnis kita. Apakah mengalami penurunan atau mengalami peningkatan setiap tahunnya? Nah, kita bisa mengetahuinya dengan menganalisis proses bisnis kita. Tujuannya apa sih? Tujuan analisis proses bisnis ini adalah menganalisis dan mendokumentasi proses kerja yang ada. Jadi nggak cuma dianalisis aja, kita juga harus dokumentasikan proses kerja kita, gitu. Jadi nggak cuma diteliti aja, buktinya nggak ada. Nggak bisa kayak gitu. Apakah setelah kita melakukan analisis tadi, kita pastinya mendapatkan jalan untuk menyelesaikan masalah tadi. Apa kita harus mendesain ulang proses bisnis kita, ataupun kita harus mengganti proses bisnis yang baru? Seperti itu, kita harus mendapatkan outputnya, timbal balik dari proses yang udah kita teliti tadi, gitu. Jadi setelah kita mendapatkan jalan keluar untuk dalam masalah kita itu harus mengetahui apa kita harus melakukan desain ulang ya, untuk agar tertarik pelanggan tadi ini untuk membeli produk kita, gitu. Jika memang harus dilakukan, maka kita harus lakukan. Jika memang tidak bisa desain ulang, maka kita harus melakukan proses bisnis yang baru untuk menarik perhatian pelanggan. Jadi kita produk kita tidak mengalami kerugian, sehingga tidak mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, udah nyampe kesimpulan aja nih. Kita udah nyampe di ujung cerita. Kenapa sih sedikit banget? Ya memang materi saya singkat, padat, dan tepat, gitu aja. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses bisnis ini merupakan serangkaian aktivitas suatu bisnis yang mengubah satu atau lebih input untuk menjadi output bagi orang lain. Ya, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hilap kata dalam berpresentasi atau penyampaian dari materi tersebut mungkin memiliki banyak kekurangan. Hanya kepada Allah saya memohon ampun, kepada teman-teman saya sekalian saya mohon maaf. Semoga Allah selalu melindungi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.